kalau untuk memang pekerjaan pokok selama ini kan memang mengamen di Malioboro itu karena memang saat ini yang baru bisa dijalani baru itu. Jadi untuk masalah sulit cari kerja saat-saat ini memang orang dimanapun memang banyak yang mengeluhkan juga gitu, sulit cari kerja. Makanya kalau saya pribadi itu yang penting apa yang saya kerjakan itu halal dan tidak merugikan orang lain ya. Itulah alangkah baiknya saya lakukan untuk demi istilahnya kemandirian lah, tidak istilahnya merepotkan orang tua kayak gitu. Kota Yogyakarta, setiap sudut menyimpan cerita. Di tengah hiruk pikuk langkah, terdengar alunan nada yang lahir bukan dari penglihatan, tapi dari sebuah perasaan. Persembahan yang tulus dari mereka yang melihat dunia dengan hati. Saya Novititi Purwani, saya lahir di Jakarta tahun 1990. Saat ini kalau untuk istilahnya KTP sih bertempat di Semarang ya, Jawa Tengah. Kalau untuk domisili di Gambiran, Umbul-Harjo, Yogyakarta. Di jalanan Yogyakarta, suara pengamen tunanetra sering terdengar. Dengan speaker kecil dan mic sederhana, mereka bernyanyi bukan untuk belas kasihan, tapi untuk bertahan hidup. Meski mata tak melihat, hati mereka menyuarakan harapan. Setiap lagu adalah doa, dan setiap nada adalah perjuangan. Dari mereka kita belajar, keterbatasan bukanlah akhir. Karena meski gelap, semangat manusia bisa tetap bersinar terang. Ya dulu itu pokoknya saya harus kerja, harus semangat. Dulu cita-cita saya bisa nikah, bisa punya anak, dan bisa membiayai anak. Itu motivasi saya. Ya gimana ya Mas, awalnya untuk ketika pas rasa minder muncul itu ya berusaha untuk tetap kondusif lah itu. Jadi ayolah, maksudnya memotivasi diri, ayolah semangat, maksudnya bisa supaya bisa menampilkan yang terbaik kayak gitu. Namun, jalan mereka penuh resiko. Tanpa penglihatan, setiap langkah adalah bahaya. Deruk kendaraan menenggelamkan nyanyian, dan hasil yang didapat sering tak seberapa. Tetapi mereka tetap bernyanyi, karena keterbatasan bukanlah alasan untuk menyerah. Kalau minta keamanan itu nggak ada. Terus pernah itu teman saya di Garuk Satpol PP. Nah itu pernah, tapi saya belum pernah. Dari sejak 2012 terjun sampai sekarang, saya belum pernah ke Garuk, belum pernah. Gimana itu? Kalau Satpol PP belum sih Mas, justru pihak pengelolanya pernah sering negur, bahkan saya sendiri juga pernah ditegur sampai waktu itu bahkan disertai ancaman juga. Kalau masih jalan di sana entah itu akan disita peralatannya atau setidaknya mungkin mic-nya mungkin diambil. Nah, oleh karena ada ancaman itu, jadi saya dengan teman-teman komunitas lainnya membuat surat aduan Mas. Kami mengadu ke Ombudsman waktu itu. Nah kemudian dari pihak Ombudsman mengklarifikasi ke pihak UPT Malioboro atau pengelola Malioboro. Nah mulai sejak itu Mas, sekarang itu kami dibiarkan kan itu. Bagi mereka, mengamen adalah kemandirian. Namun
Bagi pemerintah, jalanan dianggap berbahaya dan mengganggu ketertiban. Inilah pro dan kontra yang selalu ada. Satu sisi butuh ruang untuk hidup, dan sisi lain ingin aturan untuk tertib. Mungkin solusinya bukan melarang, bukan juga membiarkan, tapi menemukan jalan tengah agar suara mereka tetap hidup dan kota tetap nyaman. Awal-awalnya iya Mas, sering ada yang tadi saya sampaikan karena ada larangan ya, nggak boleh. Cuman kan karena kenekatan teman-teman, akhirnya sekarang kami itu dibilang dibiarkan, tidak dilarang, namun juga tidak tidak diarahkan, itu dibiarkan aja itu loh. Selama kami tidak mengganggu, malah justru sebenarnya ya, pengamat-pengamat yang lain itu Mas yang sering bikin, kalau boleh dibilang sering bikin agak sedikit rusuh gitu loh. Kalau kami kan sebetulnya cuma jalan dari ujung utara Malioboro sampai selatan, nyanyi, mau ada yang misalnya memberi, alhamdulillah, tidak juga, nggak pernah ada paksaan dari kami itu. Hambatannya sebetulnya justru dari orang lain Mas sebetulnya. Sebetulnya teman-teman itu banyak mampu dalam bidang A atau B misalnya, namun kesempatan Mas, kesempatan mereka belum dapat. Karena orang-orang umum sama orang awam kan masih berpandangan bahwa difabel itu adalah masyarakat yang seharusnya dikasihani gitu loh. Harusnya. Mereka tidak berpikir gimana caranya agar difabel itu bisa berkarya sendiri, bisa bekerja sendiri tanpa harus membebani orang lain. Nah justru itu sebenarnya kesempatan itu yang dibutuhkan Mas. Bukan semata-mata bantuan dari sisi materinya, kesempatan untuk bekerja, untuk berjuang sendiri. Makanya saya bilang alhamdulillah untuk pemerintah Jogja itu sekarang sudah mulai memperhatikan dengan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan juga, ketika ada perusahaan yang membutuhkan, kami bisa disisipkan ke sana, namun tetap sesuai dengan kemampuan. Kan dalam satu perusahaan kan aturan di Indonesia itu kan untuk difabelnya itu, untuk pegawainya atau tenaga kerjanya kan diusahakan untuk minimal 2% Mas, seharusnya karyawan itu 2% dari difabel. Namun itu juga sampai sekarang belum terpenuhi. Ya, mungkin karena skill juga teman-teman juga masih belum belum ada juga, atau pemerintah pihak perusahaan juga belum ada kepercayaan penuh dengan difabel ini itu. Kalau pekerjaannya itu lebih layak, terus lebih prospek, itu saya bisa, insya Allah. Ya kalau dari pemerintah sendiri itu masih kurang, masih kurang. Dia di lapangan pekerjaan. Dari kami sendiri di kota Yogyakarta itu Mas, alhamdulillah perhatiannya lumayan lah, terutama dari segi-segi fasilitas jalannya. Mungkin di sepanjang trotoar di Malioboro atau di jalan-jalan, mungkin jenengan pernah lihat ada garis kuning itu ya. Nah itu kan juga salah satu fasilitas juga buat teman-teman, khususnya di difabel netra, buat jalan. Namun fasilitas yang ada itu belum bisa dimaksimalkan untuk pemakaiannya Mas, karena mungkin karena sosialisasi yang kurang juga, sehingga fasilitas jalan yang seharusnya digunakan untuk para disabilitas netra jalan itu justru dibuat parkir atau kadang buat tempat jualan, digelari lesehan Mas. Mungkin karena belum
taunya masyarakat atau mungkin sosialisasi yang masih kurang. Di balik suara itu ada harapan, tempat yang lebih aman, ruang untuk berkarya, dan kesempatan untuk hidup mandiri. Tujuan mereka sederhana, bukan belas kasihan, tapi sebuah pengakuan. Bukan sekedar bertahan hidup, tapi dihargai karena kemampuan. Karena setiap lagu yang mereka nyanyikan adalah doa agar suatu hari nanti pemerintah benar-benar membuka jalan untuk menuju kehidupan yang lebih layak. Difabel kebutuhan khusus ya maksudnya? Kalau saya kan dari Jakarta nih ya, ke Jogja mungkin setahun sekali gitu. Kadang juga suka lihat sih, menurut saya sih nggak ada masalah ya. Kalau untuk ini pengamen ya, betulnya keliling ya, iya. Ya nggak ada masalah sih, oke sih saya bilang ya. Maksudnya menghibur juga gitu, nggak ada mengganggu, nggak ada memaksa gitu. Kalau menghibur sangat menghibur buat saya ya, sebagai pengunjung di sini gitu. Yang saya temui selama ini, kalau saya ke Jogja ya nggak mengganggu sih mas, selama dia nggak memaksa aja ya. Untuk kadang kan ada yang maksa. Selama saya di sini nemuin nggak ada yang maksa sih, aman-aman aja gitu maksudnya, nggak ada yang sampai deketin, sampai maksa, sampai melotot, nggak ada sih, aman-aman aja. Sebenarnya enggak sih kalau menurut saya mas, karena kebetulan difabel di sini tuh mereka juga bukan sekedar ngamen aja gitu, cuma mereka juga ada prestasinya gitu. Biasanya difabel di sini tuh ada yang nyanyi, ada yang main piano kayak gitu. Jadi lumayan menghibur juga di sini. Justru kalau dari aku itu apresiasi ya, karena mereka tuh bukan cuma minta-minta aja gitu, karena mereka juga unjuk prestasi kayak gitu. Gitu sih. Untuk pengamen difabel itu menurut saya dari dulu sudah ada ya mas. Itu tidak mengganggu juga. Itu juga dari bagian juga dari Malioboro, mungkin dari pengamen difabel itu juga di sini juga ditempatkan juga gitu. Sebelumnya difabel itu belum ada penertiban mas. Dia itu ada yang mengarahkan, mungkin kurang tahu juga itu dari yayasan atau apa. Pertamanya awalnya dulu itu masuk cuma berapa orang, 2 orang. Setelah itu bertambah lagi, bertambah terus setelah itu banyak juga pengunjung tidak mengeluhkan. Difabel itu juga tidak pengunjung tidak merasa terganggu, malah lebih ada saran dari pengunjung untuk ditempatkan daripada jalan-jalan seperti itu. Terus UPT dapat masukan itu, setelah itu ditata seperti itu. Untuk keamanan cuma ya istilahnya patroli, nanti ada yang mana difabel, yang mana itu kita standby mas. Soalnya kita juga membuka akses jalan, kayak pengunjung mungkin juga bisa lewat. Terus dari difabel juga jam waktunya itu kan juga nggak tahu jam melebihi atau belum, itu juga kita saling tempat-tempat itu juga kita datangi, seperti itu keamanannya. Ya pesan saya buat masyarakat, khususnya buat instansi-instansi itu bisa menerima tunanetra, diberi lapangan pekerjaan yang layak, terus sama difabel netra tidak membeda-bedakan satu sama lainnya. Cuma itu mas. Memberikan kesempatan dan pelatihan, intinya itu mas. Jadi ketika kesempatan dibuka untuk difabel,
kalaupun toh misalnya tidak mampu, nah tugas pemerintah yang harus memberikan pelatihan itu agar kaum difabel itu mampu sama dengan warga Indonesia yang lain. Kalau yang pengamen sih dikasih wadah ya Mas ya. Kalau bisa dikasih wadah kayak ada pentas seni gitu. Saya nggak tahu sih di sini ada belum ya. Kalau bisa dikasih wadah kayak ada acara pentas seni gitu. Nanti yang bagus, yang memang punya potensi, mungkin bisa diajak rekaman. Kan itu bisa menghasilkan juga nanti yang mengajak yang lain gitu loh untuk sama-sama gitu. Maksudnya sama-sama berjuang gitu loh. Oh oke nih, jadi berlomba-lomba gitu loh ya kan. Pemerintah alangkah baiknya ngasih pekerjaan. Sekarang udah banyak kan Mas kayak gitu di beberapa kota saya lihat. Nggak banyak sih, ada lah gitu kayak di minimarket. Ada kok difabel diperkerjakan kayak gitu. Yang mungkin nanti di Jogja sih saya belum dengar ya. Mungkin bisa mencontoh gitu untuk dikasih pekerjaan yang layak gitu loh. Gitu. Disamaratakan. So mereka juga pasti di balik kekurangan ada kelebihannya Mas. Ya kan? Gitu. Mungkin kalau pemerintahan lebih ngasih lapangan pekerjaan gitu ya buat difabel sendiri kayak gitu. Karena ya sebenarnya difabel juga butuh kerja gitu kan. Mereka juga sama-sama manusia biasa, punya akal juga, punya tenaga kayak gitu. Cuma mungkin ada kekurangan aja kayak gitu. Kan nggak semerta-merta satu kekurangan kan tetap bisa kerja kayak gitu loh. Kalau untuk difabel itu kita masih rancu ya Mas juga. Untuk itu kan dulunya awalnya juga di drop sama orang itu entah dikaryakan atau gimana juga kita nggak tahu. Nah terus kalau saran saya itu mending apa ya, mungkin ada dari pemerintah itu bisa mempekerjakan seperti ada kerajinan atau apa itu, lepaslah dari pengamen, karena setahu saya itu dulunya itu di drop dari jarak jauh, terus jalan ke sini sendiri, nanti dijemput lagi. Nah itu kan kita belum tahu itu dari yayasan atau dikaryakan seperti itu loh Mas. Jadinya kalau saya ya nggak tahu lah yang difabel itu ya mungkin masa ya kayak gitu terus, ya kan mungkin juga pada masanya, pada waktunya juga ada istilahnya untuk kesehatan juga mungkin kan bertambahnya aktivitas di Malioboro kan nggak tahu pemerintah seperti itu. Jadi saran saya itu kalau difabel itu mending ya cari kerjaan lain, mungkin ya juga ada yang memperhatikan seperti itu. Kalau menurut saya lebih apa ya, lebih enak lah daripada di sini kan juga keramaian toh Mas. Takutnya dulu ada yang setengah ngamen duduk-duduk nggak tahu kan, seolah-olah mau ngasih tapi ngambil, seperti itu kan juga banyak yang dulunya sebelum ditata dia masuk pertama gitu. Kalau setahu saya kalau difabel di sini masih ngamen berarti kan dari pemerintah luar itu kurang memperhatikan juga toh Mas. Kalau mungkin diperhatikan mungkin dia nggak ada di sini karena dia tergantung tidak bisa apa-apa lagi, mungkin larinya ke sini karena dia juga keterbatasan untuk keterampilan juga, mungkin dari pemerintah mungkin kurang ada pendekatan lah dari difabel seperti itu.